Halo pemirsa, selamat pagi. Hasil otopsi pada mayat siswi SMA yang ditemukan terbungkus plastik di Bogor, Jawa Barat ditemukan tanda kekerasan di leher. Korban ditemukan tewas setelah berpamitan pergi mengerjakan tugas sekolah. Saya Lady Marina, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. 819 jajaran Polri hingga saat ini aman terkendali. 86 seluruh jajaran kuda-kuda mengingati musuh pastikan 5%. Kita mulai informasi pertama pemirsa, posko pemadam kebakaran di Pontianak Kota, Kalimantan Barat ludes terbakar. Posko terbakar akibat korsleting listrik dari lantai 2 bangunan. Putri Daranante. Posko Damkar Kota Baru. Putri Daranante. Api dengan cepat berkobar membakar posko pemadam kebakaran berlantai 2 di Jalan Putri, Daranante, Pontianak, Kalimantan Barat. Para penghuni yang berada di dalam posko langsung menyelamatkan diri saat api pertama kali membesar dari lantai 2 posko. Warga dan petugas berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya lantaran saat kejadian mobil pemadam sedang perbaikan di bengkel. Dibantu dari unit lain, api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Diduga kebakaran yang menghanguskan posko ini terjadi akibat arus pendek listrik. Kebakaran ini sempat menutup arus lalu lintas di Jalan Putri, Daranante. Pas tadi kebetulan armada kita lagi di bengkel, jadi kita tidak ada yang standby di posko, itu yang bikin kita kecewa. Ada berapa orang sih Bang dalam posko? Di rumah biasanya kalau kondisi standby biasa kayak gitu cuma bertiga, suami istri. Polisi mengamankan lokasi, menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran ini. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Yuniar melaporkan. Seorang pemotor tewas setelah tertimpa sebuah truk yang terguling di Ngalian, Semarang, Jawa Tengah. Sebelumnya, truk yang diduga mengalami remblong melaju kencang di jalan menurun dan menghantam 5 mobil di depannya. Warga yang sedang melintas di Ngalian panik saat melihat sejumlah kendaraan yang ringsek dan terbalik di Jalan Profesor Hamka, Semarang, Jawa Tengah. Akibat kecelakaan beruntun ini, seorang pemotor tewas setelah tertimpa truk pembawa aki dan 5 mobil lainnya ringsek. Kejadian bermula saat truk yang diduga mengalami remblong melaju kencang di jalan menurun. Truk pun menabrak mobil yang berada di depannya. Sopir truk yang berusaha menghindari kendaraan yang akan menyeberang, kemudian menabrak median jalan dan terguling hingga menimpa sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh AS, warga Pelampisan Ngalian. Korban pun tewas di tempat. Isinya kan saya mau nyebrang ke sana tuh Pak. Ceritanya itu saya berhenti di sini. Tiba-tiba truk itu remnya blong, menghajar mobil yang Kalia apa itu yang warna silver itu. Terus hajar pokoknya beruntun tuh Pak. Kejadiannya itu cepat banget sih. Prek itu langsung tiba-tiba mobil yang Kalia itu ngajar mobil saya. Gitu loh. Seperti itu. Berapa mobil itu Mas? Kurang lebih 5 ya. Setahu saya sekitar 5-an sih. Truk yang hendak mengirim aki ke Jawa Barat tersebut awalnya berjalan beriringan dengan 3 truk lainnya. Tiba di lokasi, truk mengalami gagal rem. Ini truk yang kedua yang kecelakaan remnya tidak bisa berfungsi dengan baik mulai dari atas di layur sampai ke sini, sehingga bannya tadi terlepas menabrak mobil pribadi yang di seberang jalan itu ada 2, kemudian sepeda motor, kemudian sama mobil yang dari arah searah itu 1. Jadi korban sementara yang meninggal dunia di TKP itu 1 orang, kemudian yang di rumah sakit Paramedika 4 kalau nggak 5 orang tadi. Setelah kejadian, seluruh kendaraan dievakuasi ke unit Laka Lantas Polres Semarang. Sementara para korban dibawa ke rumah sakit terdekat. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana melaporkan. Aksi pencurian motor terparkir di halaman Masjid Istiqomah di Jalan Bangka, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan terpantau di CCTV. Dengan cepat, 2 pelaku menggasak 1 motor jamaah yang tengah sholat.
Aksi pencurian motor ini terjadi di halaman Masjid Istiqomah di Jalan Bangka, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dalam rekaman terlihat dua pelaku membagi tugas beraksi menggasak motor seorang jemaah yang sedang sholat kurang dari 5 menit. Korban baru mengetahui motornya raib saat akan pulang. Pelakunya 2. Angin subuh. Ya. Daripada orang sholat jamaah. Yang ngerjain orang 2. Di CCTV-nya ada. 2 orang yang kerja. Korban telah melaporkan aksi pencurian ini ke Polsek Mampang. Polisi masih menyelidiki kasus ini. Dari kejadian ini, warga kembali diimbau untuk selalu waspada saat memarkirkan kendaraan dan gunakan selalu kunci ganda. Dari Jakarta, Helmi Sangjambati melaporkan. Misa sering memergoki suami selingkuh seorang ibu rumah tangga di Sidoarjo, Jawa Timur justru menjadi korban penganiayaan. Korban selama ini berupaya mengingatkan suaminya dengan berbagai cara setiap berganti-ganti wanita, namun dibalas dengan kekerasan. Kantor polisi menjadi pilihan terakhir korban untuk mengadukan masalah rumah tangganya. Dengan menggendong anak semata wayangnya, wanita ini mendatangi Polsek Krian Sidoarjo mengadukan suaminya yang sudah berulang kali melakukan penganiayaan pada dirinya. Korban mengaku sakit hati berulang kali suaminya yang bekerja sebagai sopir di sebuah perusahaan berselingkuh dengan wanita lain. Dengan berbagai cara, ibu rumah tangga ini terus mengingatkan suaminya untuk tidak berganti-ganti wanita karena sudah berkeluarga. Namun justru selalu dibalas dengan penganiayaan. Dia sering dipukul. Sering dipukul. Apa alasannya, Mbak? Dia punya wanita lain. Punya wanita lain. Oh, kok tahu Mbaknya? Ya, sudah berkali-kali soalnya. Beda sama biasanya ya? Iya. Ini sudah lama. Terus, Mbaknya laporan ini? Iya, kemarin. Setelah dilaporkan istrinya, pelaku ditangkap polisi dan mengakui telah melakukan penganiayaan. Pelaku masih berdalih, menganiaya karena jengkel, istrinya selalu menasehati. Enggak, Pak. Itu masalahnya kan saya pulang kerja. Dari WhatsApp-nya itu kan saya pakai story itu loh, buat story. Tapi emang benar kamu selingkuh? Iya, Pak. Pernah digerebek sama istrimu juga kan, sama selingkuhan, Mbak Kosan? Pernah kemarin. Nah, iya, berarti bukan melalui WhatsApp aja, pernah digerebek ya? Selain laporan dari korban, polisi telah mengumpulkan barang bukti tindak kekerasan dalam rumah tangga. Suaminya itu selingkuh, kemudian diketahuilah oleh istrinya itu. Dan istrinya tentunya ya marah-marah, sehingga suaminya langsung memukul kepada istrinya itu, sehingga dia langsung melapor ke Polsek Krian. Untuk kepentingan pemeriksaan, tersangka diamankan di Polsek Krian Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, hasil otopsi mayat siswi SMA yang ditemukan tewas di Bogor, Jawa Barat terdapat tanda kekerasan di leher korban. Sampai saat ini polisi masih memeriksa sejumlah saksi dari keluarga hingga teman sekolah korban. Korban ditemukan tewas terbungkus plastik dan terikat di depan sebuah toko bangunan. Setelah diotopsi dan diserahkan pada keluarga, jenazah Diska, siswi SMA yang tewas dan mayatnya ditemukan di kantong plastik, dilakukan prosesi pemakaman di tempat tinggalnya, Cireten, Cimanggu, Bogor. Korban kemudian dimakamkan di pemakaman keluarga yang tak jauh dari tempat tinggalnya. Sebelumnya, mayat korban ditemukan penjaga toko bangunan di tanah sereal dalam bungkusan plastik di depan pintu pagar. Sebelum ditemukan tewas, korban berpamitan pada ibunya untuk mengerjakan tugas sekolah. Korban ditemukan tewas setelah 24 jam hilang. Korban meninggalkan rumah dengan membonceng sepeda motor. Keluarga tidak bisa menghubungi korban sejak siang hari, bahkan pukul 9 malam, handphone korban sudah tidak aktif. Mau kemana? Mengerjain tugas. Pamitnya mau ngerjain tugas gitu. Terus gak pulang lagi.
terakhir itu jam 9. Apa katanya? Pulangnya katanya jam 9 malam. Mayat korban awalnya ditemukan penjaga toko bangunan terbungkus plastik di Jalan Raya Cilebut, Tanah Sereal, Kota Bogor. Plastik yang membungkus mayat korban menghalangi keluar masuk kendaraan. Dari hasil penyelidikan polisi setelah mendapat laporan warga, mayat didapati terikat. Identitas korban diketahui dari KTP yang dibawa. Temuan mayat sekitar pukul 7 pagi saat karyawan membuka pintu toko bangunan. Pertama ini karyawan material mau buka pintu gerbang. Ya, biasa itu biasanya setengah tujuh pagi. Terus dia lihat ada bungkusan nih di sudut nih. Itu karyawannya itu ingin ngegeser karena agak menghalangi gitu ya. Nah, ternyata berat. Cuman kalau ketika dia pegang itu seperti manusia gitu ya. Sementara polisi telah menerima hasil otopsi dari Rumah Sakit Bayangkara Bogor adanya temuan tindak kekerasan. Dilakukan memang benar ada kekerasan yang terjadi terhadap korban. Yang disampaikan oleh pihak dokter bahwasanya ada kekerasan benda tumpul di bagian leher yang mirip seperti cekikan seperti itu. Begitu. Sampai saat ini masih kita melakukan proses pemeriksaan, belum terduga tetapi masih sebagai saksi. Jadi belum sepenuhnya sebagai terduga, tetapi saat ini saksi-saksi yang sudah kita minta keterangan ada 7 orang, salah satunya dari pihak keluarga, kemudian dari pihak teman-teman korban. Polisi telah memeriksa 4 orang diantaranya teman dekat korban dan keluarga guna mengungkap pelaku pembunuhan. Polisi juga telah memeriksa 3 tempat untuk mengungkap jejak pelaku pembunuhan. Identitas terduga pelaku pembunuhan telah diketahui oleh polisi. Dari Bogor, Jawa Barat, Furqon Munawar, iNews melaporkan. Warga menangkap terduga oknum anggota polisi karena nekat menyatroni rumah kos wanita di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Informasi lengkapnya kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di Serdang.